Puji Tuhan, masuk di bulan Juni dengan tema yang baru, Roh Allah menjadikan pemenang. Itu saudara ya, mengingat masih suasana Pentakosta, masih suasana kenaikan Tuhan, dan mengingat saya melihat bahwa banyak anak Tuhan yang sudah mulai undur imannya, mulai kecewa, mulai tidak Tuhan-Tuhanan, mulai jenuh, ya mulai marah begitu ya. Saya mengangkat satu tema, subtema, yaitu berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Amen. Siapa mereka itu? Saudara dan saya. Ya, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi namun percaya. Ya, saya tidak memperkenalkan diri karena sebagian besar sudah kenal. Bagi yang enggak kenal, berbahagialah. Ya, walaupun tidak mengenal, tetapi tetap mau mendengarkan firman yang disampaikan oleh orang yang tidak saudara kenal. Amin. Kita buka di dalam Lukas 24 ayat 50. Saudara, kita semuanya tidak bersama dengan Yesus pada saat dia ada di dalam dunia, tidak seperti murid-muridnya. Kita tidak melihat mujizat-mujizat yang dia lakukan. Kita juga tidak melihat pengajaran-pengajarannya tentang dia Mesias. Kita tidak melihat tentang dia mati dan dia bangkit. Berapa kali menampakkan diri. Kita juga tidak mencucukkan jari kita ke lambung atau tangannya seperti Thomas. Kita juga tidak melihat Yesus naik ke surga dengan mengangkat tangannya. Tapi Tuhan katakan berbahagialah. Ya. Walaupun tidak melihat, tetapi tetap percaya bahwa Yesus tetap mengangkat tangannya memberkati saudara sampai saat ini. Yesus tetap hidup dan menyertai saudara. Dan Yesus tetap Tuhan dan bersama-sama dengan saudara. Roh Allah menjadikan kita pemenang. Amin. Kita baca bersama-sama, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka, Terus, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Sebelumnya ada di dalam, tidak usah dibuka, Kisah 1 ayat ke-8, dia katakan, bila Roh Kudus turun akan menjadi saksiku. Ya, roh di sini, roh yang dinamakan dunamos, yaitu asal kata dari dinamit, beda dengan aku memberi kuasa sebagai anak Allah, exousia, tapi ini berbicara kuasa yang dunamos, gitu ya. Kuasa yang menghasilkan sesuatu, gitu ya. Dan ketika ia siap memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terus mereka sujud kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Sama-sama katakan, mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Orang bersuka cita tentunya ada sesuatu yang dia terima, seolah-olah dia sudah terima sesuatu yang istimewa, yang berharga, yang ternilai begitu saudara ya. Terus lanjut 53. Menunjukkan suatu reaksi. Setelah melihat Yesus mengangkat tangan dan naik ke surga, ada reaksi yaitu bersuka cita. Namun tidak berhenti dari reaksi, tetapi ada suatu aksi. Apa itu? Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bukan hanya bersuka cita, tetapi ada aksi. Bukan hanya reaksi, tapi ada aksi. Apa itu saudara? Mereka senantiasa di bait Allah memuliakan Tuhan. Kalau kita buka di dalam Kisah 1 ayat yang ke-14, ceritanya sama. Mereka semua bertekun dengan sehati berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Dengan saudara-saudara Yesus. Tanya sama, begitu dia melihat, dia pulang ke Yerusalem, dia naik ke serambi atas, dia bersama murid-muridnya dan muncullah ayat ini.
bersama-sama untuk berdoa. Begitu saudara ya. Kenapa sampai ada reaksi dan aksi? Tentunya ada suatu pertanyaan saudara. Ya tentunya yang pertama yaitu karena dia akan terima kuasa, dunamos. Gitu ya. Dia akan terima, apakah benar-benar menerima? Pertanyaannya apa benar-benar menerima? Ternyata memang benar-benar menerima. Dan apa yang dia terima? Yaitu kuasa. Kuasa apa? Satu, lidah-lidah api menghinggapi mereka. Sehingga mereka bisa berbahasa-bahasa asing. Jika orang di situ tercengang-cengah dan mereka memuliakan Tuhan. Sehingga murid-muridnya bisa berbahasa-bahasa bangsa yang lain. Di situ berkumpulan bahasa-bahasa. Ada suatu kuasa dunamos yang luar biasa mengubah orang yang tidak bisa menjadi bisa. Kuasa apa lagi saudara? Kalau kisah, tidak usah dibuka. Kisah 4 ayat 31. Mereka berkumpul berdoa, bersungguh-sungguh, penuhilah dengan Roh Kudus. Dan dia berani memberitakan firman Tuhan. Itu kuasa, saudara. Bahkan keberaniannya luar biasa. Di bawah kolong langit tidak ada satu nama yang diberikan kepada manusia yang boleh menyelamatkan. Hanya nama Yesus. Kita berani dengan lantang karena mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ayat 5:21 dikatakan 3.000 orang memberikan diri untuk dibaptis. Itu karya Roh Kudus. Berani ini karya Roh Kudus. Bisa berbahasa-bahasa lain, itu karya Roh Kudus. Orang bisa bertobat, itu karya Roh Kudus. Kisah 3 ayat 6 dikatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi aku berikan yang ada padaku. Dalam nama Yesus, orang Nazaret. Kristus, orang Nazaret. Berjalannya. Kuasa itu memberi mujizat bagi hidup para murid. Dunamos memberikan dia mampu untuk bermujizat. Bahkan kalau saudara lihat dari kisah 3, saya lupa ayatnya saudara. Banyak orang membawa orang sakit, ditaruh di jalan. Kalau Petrus dan teman-temannya lewat, bayangannya saja mereka bisa sembuh. Kisah 7 ayat 60. Stefanus menghadap ke langit, terbuka melihat kemuliaan Allah. Ditarik keluar, dirajam, hampir mati. Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus. Jangan bebankan dosa ini kepada mereka. Kuasa Roh Kudus membuat bisa yang tidak bisa menjadi bisa, berbahasa-bahasa lain. Kuasa Roh Kudus bisa apa? Bisa menjadikan berani memberitakan firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus bisa apa saudara? Membuat 3.000 orang bertobat. Kuasa Roh Kudus bisa apa saudara? Bisa membuat orang yang lumpuh berjalan. Bayangannya bisa menyembuhkan orang. Dan kuasa Roh Kudus sehingga kita boleh mampu untuk mengampuni. Tapi saya tidak membaca di tempat di Kisah Para Rasul. Murid-muridnya kesulitan untuk menghidupi kehidupannya. Gak ada saudara. Saya juga baca. Tidak ada murid-muridnya minta bantuan, minta sumbangan. Karena untuk biaya hidupnya gak ada juga saudara. Saya baca juga. Tidak ada murid-muridnya yang bingung mencari pinjaman online. Gak ada juga saudara. Itu zaman lalu Pak. Ya. Makanya nggak ada, protes, makanya nggak ada, saudara. Artinya apa? Kuasa itu juga memelihara hidup para murid-muridnya. Katakan amin. Kuasa yang sama. Pertanyaannya, ada 500 orang di situ, berbagai bangsa kumpul. Kenapa kok hanya murid-muridnya? Lidah-lidah seperti api, seperti lidah-lidah api menghinggap kepada murid-muridnya sehingga orang banyak tercengang-cengang dari berbagai bangsa orang Yahudi. Kenapa kok enggak semuanya?
Karena mereka senantiasa ada di bait Allah memuliakan Tuhan. Karena mereka berdoa sungguh-sungguh bersama-sama. Ini menunjukkan atau kerinduan. Setiap saudara dan saya pasti bisa. Adakah kerinduan? Adakah saudara di dalam kehidupan saudara memikirkan Tuhan? Memikirkan pekerjaan Tuhan, senantiasa dekat di dalam doa, seperti yang dilakukan murid-murid. Sebagian besar tidak menerima api-api itu, saudara. Tidak menerima pemenuhan Roh Kudus, tapi sebagian kecil yaitu murid-muridnya menerima. Mengapa dia menerima? Senantiasa memikirkan Tuhan. Saya juga tidak baca, saudara. Tidak pernah melihat orang yang senantiasa memikirkan terus hidupnya bisnis bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan katakan amin, termasuk saya. Saya tidak melihat juga, pernah melihat orang yang sering sekali memikirkan drama Korea bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan katakan amin. Saya juga tidak melihat orang-orang yang memikirkan barang-barang branded di mall-mall bisa kepenuhan Roh Kudus. Jangan katakan amin. Saya juga tidak melihat bapak-bapak yang berkiranya hobi sini, hobi sepeda dan lain sebagainya. Seluruh hidupnya, waktunya banyak untuk ngurusi hobi-hobi dipenuhi oleh Roh Kudus. Enggak, saya melihat. Hanya orang-orang yang sungguh merindukan kuasa Roh Kudus. Hanya orang-orang sungguh-sungguh memikirkan Tuhan, memikirkan pekerjaan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh ingin dekat dengan Tuhan di dalam doa. Katakan amin. Alasan yang lain, mengapa dia pulang dengan sukacita? Mengapa dia pulang sukacita? Siapa yang bicara? Apakah pada saat dia sukacita dia sudah menerima kuasa itu? Belum. Kenapa dia bersukacita dan ada reaksi dan aksi? Kenapa? Karena dia telah menemukan Tuhan yang hidup. Dia telah menemukan Mesias. Dia telah menemukan Yesus yang adalah Tuhan, Allah yang benar. Sekian lama bersama dengan Yesus. Yesus seringkali mengatakan, aku air hidup, aku roti turun dari surga. Petrus katakan, Mesias, engkau adalah Mesias. Ya, bukan engkau yang mengatakan, tapi Bapa yang mengatakan. Murid-muridnya dengar, mati. Mesias mati. Murid-murid pernah jatuh. Jangan sampai terjadi kepada saudara. Berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Katakan amin. Ternyata bangkit menampakkan berapa kali. Masuk di dalam ruangan yang tertutup karena murid-muridnya takut. Dikejar-kejar. Karena pada saat itu mereka terkenal sebagai murid Yesus. Yang masuk di tengah-tengah damai sejahtera. Namun Thomas tidak ada. 8 hari kemudian, dia masuk di ruangan yang sama. Di situ ada Thomas, cucukkan jarimu, jangan tidak percaya lagi. Yesus sampai sekarang, dia tetap mengangkat tangannya, memberkati saudara. Dia tetap hidup. Engkau telah mengenal Tuhan yang benar. Tuhan yang luar biasa. Hampir saya tidak jadi orang Kristen. Karena saya tidak tahu, saudara. Saya tinggal di komplek Belanda, begitu saudara. Rumah-rumah kuno.